Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Saudara, selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Pagi ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saudara, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pagi yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Bapa, dengan hati yang rindu, pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, berikan kami hikmat pengertian, kuatkan, teguhkan kami, urapi kami, berkati setiap kami anak-anak-Mu dimanapun kami ada. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, haleluya. Saudara, mari kita buka Yohanes 6 ayat 9. Firman Tuhan tertulis demikian. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara, Tuhan tidak pernah meremehkan hal-hal yang kecil yang ada di hidup kita, saudara. Bagi Tuhan, apapun yang ada di hidup anak-anaknya bisa Dia pakai untuk kemuliaan namanya. Di dalam perenungan firman Tuhan pagi ini, saudaraku, kalau kita baca di Yohanes pasal 6 dari ayat 1 sampai 15, di sana diceritakan pada waktu itu orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Saudaraku, perhatikan baik saudara, ketika Andreas tahu ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan, Andreas malah berkata, "Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Namun berbeda dengan Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus tidak meremehkan apa yang dibawa anak kecil itu. Kata Tuhan Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, di tangan Tuhan kita Yesus Kristus, 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, saudara. Bahkan Alkitab mencatat berlebih 12 bakul. Pagi ini saudara, saya mau mengingatkan setiap kita. Janganlah kita pernah meremehkan apa yang nampaknya kecil yang ada di hidup kita. Mungkin orang-orang meremehkan apa yang kita kerjakan, saudara. Mungkin orang-orang meremehkan bisnis kita, usaha kita. Atau mungkin orang-orang meremehkan pelayanan kita. Mungkin orang-orang meremehkan talenta, skill, kemampuan kita, saudara. Namun, jangan pernah kita meremehkan apa yang ada pada kita.
Apapun itu saudaraku yang ada dalam kehidupan kita, yang nampaknya kecil sekarang, jangan kita meremehkan. Namun bawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Di tangan Tuhan Yesus ada keajaiban terjadi. Biar Tuhan yang memberkati saudara. Biar Tuhan yang menolong kita membuat apa yang nampaknya kecil sekarang menjadi besar dan bisa memberkati banyak orang. Di tangan Tuhan, Tuhan bisa menjadikan yang sedikit menjadi banyak. Tuhan bisa mengadakan pelipat gandaan saudaraku. Saya berdoa saudara, biarlah ada pelipat gandaan anugerahnya mengalir dengan limpah dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kita menerimanya bukan karena apa yang telah kita lakukan saudara, melainkan karena apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bapa di sorga melihat pengorbanan anaknya sempurna. Dan kita yang percaya kepada anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati dan menganugerahkan yang baik kepada kita. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa, untuk kasih setia kemurahan-Mu, untuk penyertaan pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Kami tahu kalau kami ada sampai pagi ini, semua karena kebaikan anugerah-Mu Tuhan. Bukan hebat, bukan kuat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bapa, pagi ini kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Engkau yang mengenal setiap kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Mungkin orang-orang meremehkan apa yang ada pada kami Tuhan. Namun kami tahu ketika kami membawa kehidupan kami kepadamu, Engkau tidak pernah meremehkan ya Tuhan. Hidup kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Engkau mampu menjadikan apa yang kecil menjadi besar, apa yang sedikit menjadi banyak. Engkau mampu mengadakan pelipat gandaan anugerah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mampu menjadikan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa yang baik, diberkatilah setiap kehidupan anak-anak-Mu dalam hidup mereka Bapa. Setiap area hidup mereka, usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati buat berhasil, beruntung, berkemenangan, menjadi berkat dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan memberkati keuangan mereka. Tuhan memberkati kesehatan mereka. Tuhan anugerahkan kesehatan yang baik. Anugerahkanlah umur panjang, sukacita melimpah daripada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah juga setiap orang-orang yang mereka kasihi Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan bawa semakin dekat dan mengenal Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera, sukacitamu Engkau limpahkan dalam hidup mereka Bapa. Sepanjang hari ini dimanapun mereka ada, kemanapun mereka pergi. Perlindungan-Mu juga sempurna atas hidup mereka Tuhan. Mereka Engkau pagari dengan anugerah-Mu seperti perisai. Mereka Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Para malaikat-malaikat-Mu berjalan menyertai kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Engkau saja. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara, kita sudah berdoa saudara. Ingat saudaraku, di tangan Tuhan Yesus ada keajaiban terjadi. Selalu bawa hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus saudara. Biarlah pelipat gandaan anugerah dilimpahkan dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Jalani hari ini dengan semangat, dengan sukacita. Tetap taruh pengharapan kita kepada Tuhan kita yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.